Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan integral tak tentu dan integral substitusi. Yang dimaksud dengan integral substitusi di sini adalah teknik substitusi yang digunakan ketika melakukan pengintegralan. Oke, langsung saja. Untuk integral tak tentu ini sempat kita bahas sedikit pada pertemuan sebelumnya. Di sini himpunan antiturunan F besar dari F kecil dirumuskan dengan rumus ini. Ini merupakan rumus dasar yang kita gunakan dalam proses pengintegralan. Nah, di sini F kecil X sama dengan X pangkat N. Maka rumus dasarnya adalah ketika diintegralkan kita akan masuk ke dalam rumusnya, yaitu 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, yang menunjukkan di sini menggunakan integral tak tentu adalah di sini ada plus C-nya sebagai konstanta. Nah, sudah kita bahas sebelumnya karena antiturunan itu merupakan hasilnya tidak tunggal, sehingga kita akan bisa menemukan konstanta yang mungkin saja berbeda. Maka di sini dituliskan plus C. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah syarat penggunaan rumus ini, di mana N tidak boleh sama dengan min 1. N tidak sama dengan negatif 1. Jadi pangkatnya di sini boleh berapapun N anggota bilangan real kecuali negatif 1. Kemudian, nah, ini beberapa rumus dasar integral. Nah, kita fokuskan di sini pada integral tak tentu, walaupun rumus ini tetap bisa digunakan pada integral tentu juga. Tentu kalian masih ingat bedanya adalah di mana di integral tak tentu ini kita tidak menuliskan atau tidak ada batasan khusus pada rentang berapa, atau batas bawah dan batas atasnya ini tidak dituliskan secara khusus. Nah, yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Nah, konsep ini sama dengan konsep sebelumnya juga, contoh pada pertemuan sebelumnya, di mana di sini mungkin tidak terlihat variabel ataupun konstantanya. Kita punya konstanta 1, artinya kita punya fx sama dengan 1, atau kita bisa cek variabelnya sebetulnya di sini ada tapi tidak dituliskan, karena di sini fx sama dengan x pangkat 0, di mana x pangkat 0 itu nilainya juga sama dengan 1. Sehingga untuk rumusan yang pertama kita peroleh integral x pangkat 0 dx, maka kita masukkan ke rumusnya 1 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Maka kita akan peroleh nilainya adalah x plus c. Oke. Kemudian untuk bentuk yang kedua kita bisa peroleh dengan konsep yang sama. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ada huruf A sebagai konstanta atau variabel di sini. Jadi kalau ada konstanta, maka konstanta itu bisa kita keluarkan dari integralnya. Atau kalau ada variabel yang dia bukan merupakan variabel utama, maka variabel tersebut juga bisa kita keluarkan dari integralnya. Nah, di sini integral dx itu konsepnya sama dengan yang di nomor 1. Contoh lain penerapan atau penggunaan di nomor 2 yaitu misalkan ada variabel yang bukan variabel utama. Jadi misalkan integral y(x) dx. Maka kita perhatikan di sini integralnya adalah integral terhadap x. Artinya variabel utamanya adalah x itu sendiri. Maka y di sini sebagai variabel yang tidak utama, kita bisa keluarkan menjadi y integral x dx, sehingga kita bisa operasikan dulu hasil dari integral x dx berapa, kemudian nanti dikalikan dengan variabel y-nya. Oke. Untuk nomor 3 ini merupakan rumus dasar yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, nomor 4 ini merupakan rumus khusus dalam rumus dasar integral. Jadi ketika nomor 3 dipersyaratkan bahwa n tidak sama dengan min 1, maka kita juga memiliki konsep tertentu untuk n yang nilainya sama dengan 1.
Jadi untuk n yang nilainya sama dengan 1, kita bisa tuliskan di sini mungkin kita punya integral x pangkat min 1 dx. Ingat, pangkat negatif itu sama dengan bentuk pecahan, maka kita bisa menuliskan ini integral 1 per x dx, atau bisa juga kita tuliskan integral dx per x. Nah, untuk n yang bernilai negatif 1, kita punya konsep integralnya sama dengan ln variabelnya. Artinya di sini karena kita akan menghitung integral 1 per x dx, maka hasil integrasinya adalah ln x plus c. Oke. Kemudian untuk yang konsep nomor 5, ini kita mengambil konsep dari nomor 4, tetapi lebih khusus pada bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial merupakan bentuk perpangkatan. Nah, kalian bisa lihat perbedaan antara poin 3 dengan poin 5. Untuk poin 3, variabel x, variabelnya itu menjadi komponen utama, di mana di sini integralnya x pangkat n. Tapi kalau di nomor 5, di sini kita melihat bahwa x itu sebagai pangkatnya. Komponen utamanya adalah bilangan atau variabel lain. Di sini kita tuliskan a. Sehingga kita peroleh bentuk eksponensialnya adalah integral a pangkat x dx. Nah, untuk nomor 5 ini kita gunakan konsepnya dari nomor 4. Oh, mohon maaf. Untuk nomor 5 ini merupakan konsep dasar yang nanti kita gunakan sebagai dasar penyelesaian nomor 6 ya. Jadi mohon maaf kebalik. Di nomor 5 kita punya integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Nah, ini sudah konsep dari sana, kita mempunyai rumus ini. Nah, kemudian di nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita gunakan konsepnya dari nomor 5. Oke, kita gunakan konsep dari nomor 5, di mana integral a pangkat x itu sama dengan a pangkat x per ln a. Nah, kita gantikan integral ini komponen utamanya dengan e. Kalian bisa cek kembali apa itu e. E merupakan bilangan natural. Nah, seperti apa itu e, kalian bisa membaca dari referensi yang lain. Integral e pangkat x dx, ya ini lupa dx-nya, sama dengan, kita tuliskan dengan konsep yang sama seperti nomor 5, berarti ini adalah e pangkat x per ln e. Nah, di mana kita punya konsep bahwa ln e itu bernilai 1, sehingga kita peroleh hasilnya e pangkat x. Nah, dari sini kita memperoleh 6 rumus dasar integral yang bisa digunakan dan dikembangkan untuk pengintegralan nanti fungsi-fungsi atau konsep yang lebih kompleks lagi. Oke, jadi 6 rumus ini hendaknya kalian bisa pahami bagaimana karakteristiknya antara poin-poinnya dari poin 1 sampai dengan poin 6. Oke, langsung saja kita melanjutkan pada teknik substitusi. Jadi, bagaimana kita menggunakan teknik substitusi pada pengintegralan. Yang pertama, substitusi integral digunakan, ini merupakan suatu proses menggantikan suatu fungsi. Menggantikan suatu fungsi dalam integral dengan tujuan menjadikan bentuk atau rumus dasar. Jadi, kita akan ubah, mungkin nanti integralnya bentuknya lebih kompleks atau fungsinya bentuknya yang lebih kompleks, kemudian kita akan sederhanakan atau kita ubah sehingga bentuknya menjadi bentuk dasar, bisa mengarah pada ke-6 bentuk atau rumus dasar sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa mengintegralkan dengan mudah. Oke, jadi substitusi di sini tujuannya adalah menggantikan. Nah, misalkan di sini kita memiliki bentuk utama merupakan polinom, sehingga kita bisa integralkan terhadap suatu variabel yang memiliki derajat yang sama. Oke,
Maksudnya seperti apa? Nah, kita cek atau kita lihat nanti pada contohnya. Untuk bentuk sebetulnya teknik substitusi itu digunakan pada bentuk yang seperti apa saja. Nah, sebetulnya ada banyak sekali atau luas sekali bentuk ataupun fungsi yang kita proses pengintegralannya itu bisa menggunakan teknik substitusi. Nah, semakin kalian banyak berlatih untuk menyelesaikan pengintegralan, kalian akan menemukan pola-pola tertentu atau bentuk-bentuk soal yang ini akan bisa digunakan menggunakan substitusi. Nah, ini beberapa contoh saja, misalkan ada pecahan dengan pembilang dan penyebut yang variabelnya memiliki pangkat selisih 1. Tuh. Kemudian bentuk polinom berpangkat negatif 1. Jadi contohnya misalkan 1 per X plus 3. Nah, ini kan bentuk ini merupakan bentuk X plus 3 pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1. Nah, ini kita bisa menggunakan substitusi. Kemudian pangkat dari suatu eksponen, jadi bisa tadi misalkan kita punya A pangkat 3x plus 2 atau kita punya E pangkat 3x plus 2. Nah, ini kita bisa mengintegralkan dengan teknik substitusi. Dan nilai dari suatu fungsi trigonometri. Nah, mungkin di fungsi trigonometri bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya, tapi secara sederhana saja misalkan kita punya integral sin x dx, kita nanti punya rumus atau pola dasar bentuk baku tertentu. Nah, ketika kita mengintegralkan integral sin 3x plus 2 dx, maka di sini kita bisa menggunakan teknik substitusinya. Oke. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama, ini contoh yang pertama dulu, yang lebih sederhana. Tentukan integral 2x plus 3 pangkat 5 dx. Nah, secara umum kalian bisa melakukan perpangkatan 2x plus 3 dengan pangkat 5 ini. Artinya kalian jabarkan nanti menjadi bentuk polinom yang panjang dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 5 plus dan seterusnya. Nah, tetapi ini akan sangat panjang karena kalian harus melakukan perpangkatan sampai pangkat 5. Nah, sehingga kita bisa menggunakan konsep integral substitusi di sini. Kita lihat di sini yang mau diintegralkan adalah fungsi 2x plus 3 dengan pangkat 5. Integralnya adalah terhadap x, artinya variabel tunggalnya adalah x ya. Nah, kita tidak bisa mengintegralkan secara langsung karena di sini bentuknya adalah 2x plus 3, sedangkan di sini hanya x saja. Maka kita perlu melakukan penggantian atau substitusi dari komponen utamanya. Kita misalkan dulu penyelesaiannya adalah kita misalkan atau kita gantikan 2x plus 3 dengan suatu variabel baru, misalkan U sama dengan 2x plus 3. Nah, kemudian kita cari turunannya dari DU. Turunannya dari U adalah 1 DU sama dengan turunan dari 2x plus 3 adalah 2 dx. Kemudian kita ubah karena fokus utama kita di sini adalah dx, maka kita cari penggantinya dx. Dx merupakan du per 2. Nah, dari sini kita masukkan kita masukkan ke dalam bentuk soalnya integral 2x plus 3 pangkat 5 dx itu sama dengan integral 2x plus 3-nya kita gantikan dengan variabel u, artinya u pangkat 5. Kemudian dx-nya juga, karena yang kita bahas di sini variabel barunya adalah u, maka dx-nya juga kita harus ubah d yang sesuai dengan variabel barunya, yaitu yang berkaitan, kalau di sini adalah u, berarti kita dx-nya kita ubah dx sama dengan du per 2 dengan menggunakan persamaan ini. Du per 2. Nah, kita bisa keluarkan 2 di sini menjadi setengah integral u pangkat 5 du. Nah, bentuk ini sudah merupakan bentuk sederhana dari pengintegralan. Kalian bisa cek pada poin 3 atau rumus dasar integralnya. Sehingga kita bisa masukkan
setengah kali atau menggunakan kurung 1/6 U pangkat 6 plus J. Sehingga kita peroleh 1/12 U pangkat 6 plus J. Nah, kita kembalikan lagi karena di sini yang digunakan tadi adalah variabel baru yaitu U, sedangkan yang kita bahas di sini adalah variabelnya X. Maka kita kembalikan variabel U itu kembali ke variabel X. Kita gunakan permisalan yang pertama. 1/12 U pangkat 6 di mana U-nya adalah 2X plus 3. Maka kita punya 2X plus 3 pangkat 6 plus J. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pengintegralan 2X plus 3 pangkat 5 dx. Oke, saya harap kalian bisa memahami ya penggunaan atau ya penerapan substitusi pada integral. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, ini merupakan bentuk polinomial, ini merupakan bentuk eksponensial di mana kita punya integral E pangkat 7x min 5 dx. Nah, kita perhatikan lagi kalau di rumus dasarnya kita punya integral E pangkat x dx itu merupakan E pangkat x plus J. Nah, kita lihat di sini adalah variabelnya sama. Sedangkan kita cek pada contoh soal ini, di sini kita punya 7 polinom bentuk 7x min 5, kemudian D-nya terhadap x tunggal. Sehingga di sini kita lihat masih belum sama. Nah, kita perlu menyamakan dulu seperti yang tadi kita bisa menggunakan teknik substitusi. Kita permisalkan dulu. Misal U sama dengan 7x min 5. Kemudian kita cari turunannya, 1DU sama dengan turunan dari 7x min 5 terhadap x, 7dx. Maka bentuk dx-nya kita bisa gantikan du per 7. Nah, dari sini kita lanjutkan atau kita substitusikan, kita masukkan ke dalam bentuk di soalnya integral E pangkat 7x min 5 dx itu sama dengan integral E 7x min 5 kita gantikan dengan variabel U, kemudian dx-nya kita gantikan dengan du per 7. Nah, seperti konsep yang tadi, karena di sini ada konstanta, maka kita bisa keluarkan dari integralnya, sehingga kita peroleh 1/7 integral E pangkat U du. Nah, kalian perhatikan, di sini bentuk dasarnya adalah integral E pangkat X dx. Nah, kalau kita gantikan dengan variabel lain, maka kita bisa memperoleh konsep atau rumus yang sama. Misalkan kita gantikan E pangkat T dt. Maka hasilnya adalah E pangkat T plus J. Nah, dengan konsep tersebut, kita di sini punya integral E pangkat U du. Maka kita bisa peroleh 1/7 E pangkat U plus J. Nah, ini merupakan hasil dari pengintegralannya, dan jangan lupa kita kembalikan pada variabel utamanya yaitu variabel X. Maka hasil akhirnya adalah 1/7 E pangkat 7x min 5 plus J. Oke, baik, dari dua contoh ini saya harapkan kalian bisa mengerti bagaimana penggunaan teknik substitusi dalam pengintegralan. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa melakukan atau mendiskusikan latihan soal sehingga kalian bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana penggunaan teknik substitusi dalam pengintegralan. Baik, saya kira cukup kita bisa akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.